Oke, kembali lagi bersama kita membahas tentang sepak bola Indonesia, dunia, dan alam semesta. Bersama saya Adi dan teman saya Bung Ya, Tangkas. bagaimana Bu Adi? Oke, sebentar lagi kita akan em, pertandingan yang ditunggu-tunggu. Ya, menentukan. Ya, pertandingan menentukan, terus pertandingan yang penuh intrik pasti. Pasti Karena lah. lawan kita adalah anak AFC. Bahrain. Bahrain. Iya. Ya, Bahrain udah tiba di Indonesia, Mm-mm. kan? Jadi sudah siap-siap melawan kita. Oke. Ada nggak kabar-kabar dari Bahrain nih, Bung Tengkas? Yang saya dengar ya Bahrain ya masih ingin apa ya kayak Di anak emas kan? iya jelas dong itu udah pasti. Terakhir kan dia minta pengawasan dari AFC itu berapa orang itu Oh ya. agar datang ke Indonesia mengawasi jalannya Ya, pertandingan. takut digerebek dia. Jadi buat apa sih? Kan sebenarnya panpel itu sudah ada. Iya, kita kan sudah nyiapin Udah sebenarnya. siapin dah sebenarnya. Dari AFC ada, Ya. dari FIFA juga ada, Iya, dari benar. kita sendiri juga ada. Iya, benar. Ya buat apa dia minta penambahan lagi tuh? Saya nggak mengerti. Iya, benar-benar. Ya karena rasa ketakutannya dia. Ya Kayaknya karena iya. ya gitulah upah dari melakukan hal-hal yang konyol lah ya orang. Tolol itu. Ya, Kemarin itu kan waktu ya. lawan di Bahrain. Ya melakukan hal-hal yang dianggap curang lah ya kan. Wasit aman nggak wasit? Nanti? Nah ini wasit saya juga belum tahu Bukan siapa pemimpin. siapa lagi tuh? Jangan sampai Abdul apa? Si botak. Ya si botak tuh. Udah nggak mungkin lagi dia. Abdul siapa namanya lupa. Sekaf. Sekaf siapa? Lupa saya. Lupakan aja dah. Lupakan saja. Yang jelas kalau saya minta nih jangan wasit Timur Tengah. Ya kan, Bisa. biar adil gitu. Ya. Dari Jepang atau di Korea gitu kan. Ya Korea lah. Jangan satu grup sama kita juga. Ya benar. Korea lah. Ya benar. Nah, sekarang kita ada berita yang buruk nih Bung Tangkas nih dari salah satu backnya kita nih, Mads Hilgers, yang nampaknya sudah pulang ke Belanda, ke 20 ke klubnya sendiri karena situasinya yang dibilang bahwa dia mengalami cedera. Ya, yang saya dengar itu bahwa cederanya itu sebenarnya tidak terlalu parah dan sebenarnya layak untuk kalaupun dimainkan layak gitu loh. Kenapa nih kira-kira ya? Itu juga menjadi pertanyaan saya. Jadi kelihatan di mana Mads Hilgers itu rasa nasionalismenya kurang jadinya kan ya kan? Ya kalaupun misalkan dia cedera, oke ya, cedera dia, nggak bisa main gitu kan. Nggak bisa main tapi kan paling tidak dia bisa tetap di sini menunggu teman-temannya, memberikan benar. Dukungan paling tidak mental, ya, dukungan moral ya, moral, ya kan? Iya. Setelah itu balik lagi nggak apa-apa lah. Tapi ini udah dengar lagi dia sendiri yang minta untuk balik ke Belanda. Apa mungkin karena dia merasa karir saya masih panjang nih, nanti saya takut cedera nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya harus pulih nih segera gitu. Ya kalau memang berpikir seperti itu kan mendingan dari awal tidak ikut dalam program naturalisasi dong. Fokus di apa namanya? Fokus di klub gitu. Aja kayak kan Balgot. Iya, kan Balgot kan dia bilang saya mau fokus sama klub itu gitu, lagi. Kan? Kayak gitu kan masih mending gitu kan daripada kita di sini berharap dengan dia, dengan Mes, ternyata dia rasa nasionalismenya kurang, jadi kan kita yang akhirnya emosi kan. Iya benar. Tapi nggak usah khawatir. Rizky Ridho masih ada. Iya, Rizky Ridho, Justin juga udah. Ya Justin udah bisa main. Udah bisa main. Orat Mangun bisa. Nah kemarin nih saya untungnya nih selain Mads Hilgers itu saya dengar ada Oli Romani dan Sandy Walsh yang cedera, tapi untungnya mereka berdua ini cederanya tidak separah Mads Hilgers, jadi bisa dimainkan. Iya. Berita terakhir itu yang ngomong itu Pak Sumarji, manajer kita itu bahkan si Sandy Walsh siap dimainkan. Ya. Ole pun cedera cuma lecet sedikit kok. Ya itu sudah di MRI, sudah dianggap layak untuk main. Nah ini yang kasihan kita sekarang adalah bagaimana tertekannya Martin Paes, karena dia kebobolan 5. Apakah menurut Bung Tangkas ini Emil ini akan bisa diturunkan? Jadi begini Bang Di, wajar seorang Martin Paes itu artinya dari segi mental dia drop wajar. Di samping juga kan itu juga salah satu rasa nasionalismenya. Dia merasa
tidak mampu menjaga gawang kemarin Iya. itu sampai kebobolan 5. Cuman pertanyaannya adalah mampukah dia untuk merubah lagi mentalnya dia sendiri itu supaya dia menatap pertandingan Bahrain ini. Ya, Ya harus kan? harus siap ya. Harus siap karena memang itu siap nggak siap harus siap dia. Benar. Walaupun kita punya Emil ya. Ya. Emil, tapi yang menentukan itu kan adalah si Patrick nanti. Ya, Patrick Kluivert menentukan siapa yang layak pada saat itu. Nah, ini Bung Tangkas ngomong-ngomong Patrick nih. Katanya Patrick ini untuk kepelatihan dari taktik sudah diserahkan 100% sama Alex Pastur. Ini saya dengar dari Patrick Thohir sendiri nih. Kalau saya rasa mendingan itu, karena kan Ya. memang taktikal memang sepenuhnya itu Alex Pastur. Ya. Ya. Apakah dia nanti yang berdiri di Nah, itu pinggir yang lapangan? saya tidak tahu. Yang sebenarnya sih Patrick yang berdiri kan, Ya. tapi kita nggak tahu nanti siapa yang berdiri di depan di Ya, garis pinggir itu kan. Itu maksudnya kan. Cuman ya memang kemarin lawan Australia itu dia hanya bisa senyum-senyum, senyum-senyum, diam berdiri. Jadi nggak pernah saya lihat di kamera itu dia artinya menginstruksikan Iya, apa gitu, apa, strategi ya, apa nggak atau ada. perubahan apa gitu kan. Kayaknya dia senyum gini. Gini-gini Iya, aja. makanya kayak langa pelongo gitu kan. Ya kalau di Bahrain mudah-mudahan Alex yang berdiri. Ya. Iya kan? Mudah-mudahan memberikan instruksi. Adalah instruksi ya. Pasti ada. Memberikan instruksi atau arahan. Pelatih itu harus ada opsi kedua, ketiga, keempat. Ya, untuk taktik. Ya, seandainya kalau opsi pertama tidak jalan ya atau terbaca oleh musuh, dia harus punya opsi kedua, opsi ketiga, bahkan sampai opsi kelima. Iya, benar. Itu karena itulah tugas seorang pelatih. Itulah kan? tugasnya seorang pelatih. Ya, bukan pelangap-pelongo. Bukan pelangap-pelongo. Itu jelas miskin jadinya. Kebobolan 3-0 senyum, kebobolan 4-0 senyum. Jadi kelihatannya jelas kayak dia miskin taktik. Nah, iya. Ya kan. Kemarin STY dibilang miskin taktik. Ya ternyata kalau STY kan sampai melotot, sampai kartu kuning kan iya, pernah. Biasa kalau gayanya STY ya, kalau kita kebobolan duluan dia marah-marah pasti. Marah-marah kan sampai mengumpat-ngumpat wasit. Iya, kita ngomong sedikit tentang STY ya. Jadi inilah jawaban dari kenapa STY dulu itu melakukan parkir bus. Ya, benar. Inilah jawabannya. Walaupun diri saya sendiri juga menginginkan total football. Ya. Tapi tidak juga melupakan pertahanan. Begitu loh. Bukan berarti terang terus, enggak. Sekali dia serang dibobol. Benar. Ya kan? Oke. Nah, lanjut nih. Pertandingan nanti melawan Bahrain, kira-kira siapa sih yang akan layak dimainkan menurut Bung Tangkas yang kemarin udah gagal ya? Apakah ada pergantian atau skemanya masih sama? Kalau menurut saya pergantian, karena adanya kalau formasi dari formasi lah kita dulu, formasi saya rasa kayaknya tetap 4-3-3. Cuman di situ akan ada 4-3-3. Ya, seperti kemarin itu. 4-3-3. Oke, kemarin bukannya 3. Enggak, awal-awal kan 4-3-3. Cuman nanti kombinasi itu pasti. Ya. 4-3-3. Oke, dari kiper siapa? Masih Ice? Saya rasa Emil ya menurut saya. Emil Leodioro. Karena Martin Pas kayaknya masih terguncang ya. Mentalnya. Emil sekarang nih debutnya mungkin ya Emil. Ya, debutnya Emil. Mudah-mudahan dia bisa memberikan yang terbaik. Dua back tengah saya yakin Idzes dan Rido. Ya. Nggak Hapner. Tidak. Rido. Ya, menurut saya Rido yang pas. Kiri Verdong pasti. Itu kemarin kan posisinya bukan Verdong, Dan James. Dan James di depan. Dan James di depannya, depan Verdong. Iya. Terus itu Verdong sudah paten itu. Udah permanen dah gitu. Ya. Terus kalau di dunia pembangunan tuh udah dicor ya situ. Udah enggak bisa diganti lagi. Kanan masih tetap Dick kayak. Dick ya. Kevin Dick masih tetap Dick. Habis itu ini tiga di tengah ya. 4-3-3 di tengah itu ada kalau saya rasa sih Haye, Tom Haye, terus ada siapa? Apakah Nathan lagi? Ivan Jenner atau Pelupesi? Kalau harapan saya ya 3 orang itu, Tom Haye, Ivan Jenner,
Joy Pelupesi. Joao Pelupesi. Kita Berarti coba lah. Marcelino nak main nih. Marcelino mungkin di kanan, mungkin ditaruh di depan ya. Di depan. Berarti depan. Nah, sekarang kita ke depan kan udah kali 3. Ke depan ada Marcelino tadi udah dibilang. Marcelino di kanan, kiri Orat Mangun. Tengah ya Oleh Romani. Jelas Oleh Romani. Okay. Nah, Pelupesi ini ya kemungkinannya. Nah, ini saya masih agak ragu memang. Ya. Antara posisinya Pelupesi atau Marcelino. Di situ tuh bisa Denjim sebenarnya. Karena gini, Pelupesi itu kan dia sebenarnya bukan sebuah attack midfielder, dia adalah central midfielder atau defense midfielder. Ya, dia artinya membentengi pada saat diserang di tengah dulu. Dialah orang pertama yang harus maju dulu, untuk menghalau menahan serangan. Itu makanya itu. Jadi kalau misalkan tidak Pelupesi ya Denjim di sana. Atau posisi di depan posisinya si Marcelino digantikan Denjim. Jadi tinggal switch aja misalkan. Denjim kan kiri tuh. Ya. Orang Mangun yang di kanan. Oke. Di tengah tetap Oleh di sana. Itu aja. Adanya perubahannya sih sebenarnya enggak terlalu signifikan. Nah, masih itu aja orangnya. Nah, itu udah formasi. Sekarang nanti jalannya pertandingan menurut Bung Tangkas gimana nih? Apakah kita total football atau defense atau drama klasik? Kalau ini mau nggak mau memang harus total football. Total football. Karena kita ini keharusan yang harus menang. Tetapi ingat, jangan sampai melupakan bertahan. Nah, ini mungkin evaluasi ya. Dari segi level Bahrain jauh di bawah Australia. Ya kan? Ya benar. Kalau kita mau lagi hitung-hitungan dengan kita bandingkan dengan pemain kita tuh jauh juga. Bahrain itu di bawah kita. Ya kan? Kalau dari individu ya. Ya, dari individu masing-masing setiap posisi itu jauh. Kita masih di atas Australia. Kita masih di atas Bahrain. Jadi mau enggak mau memang harus total football, tapi jangan melupakan pertahanan. Ya, taktik pertahanan. Untuk Bahrain bagaimana nih? Bahrain? Bahrain saya nggak peduli lah, yang penting dia kalah aja gitu. Oke, berarti yakin Indonesia menang dengan skor? Kalau skor sih mungkin karena masih mentalnya tidak terlalu move on gara-gara kita dibantai kemarin, ya mungkin 1-0. 1-0. Yang penting menang ya. Yang penting menang aja lah. Karena kalau kita kalah tamat kita. Seri pun kayaknya tamat dah. Iya, benar. Harus menang. Lawan Cina juga harus menang. Iya. Kayak hidup dan mati nih. Hidup dan mati. Bahrain Cina itu harus hidup dan mati. Untungnya kan di GBK main. Benar, di GBK. Iya. Nah, ini kalau kita kalah, waduh, bahaya. Bukan bahaya lagi, selesai sudah. Finish sudah. Apakah out, Patrick? Dia diminta kalau melatih kalah, itu kan memang harus tujuannya untuk membawa Piala Dunia. Kalau kalah, out. Artinya tidak perlu kita outkan atau tidak perlu PSSI outkan, dia sendiri mundur harus. Kalau nggak mau dia mundur. Ya kalau nggak mau dipecat, sama aja Pak kan. Pilihannya nggak ada Pak dia. Pilihannya memang harus pergi kan. Oke, Bung Tangkas, kita tunggu nanti. Siap pertandingan selanjutnya. Menang. Ya, mudah-mudahan menang. Saya juga yakin Indonesia menang. Ya. Oke, kita akhiri aja podcast kali ini. Saya Adi. Saya Tangkas. Ciao. Ya.